Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Hidayat dari EKIS 6I. Ini lanjutan dari mata kuliah Ekonomi Internasional, yaitu membuat diagram dari transaksi letter of credit antara importir dan eksportir. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam perdagangan ada penjual dan ada pembeli. Nah, berkaitan dengan perdagangan internasional, penjual disebut sebagai eksportir, dan pembeli disebut sebagai importir. Seperti itu. Nah, antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi itu tidak akan rumit jika mereka bertemu langsung. Yani ada tempat, katakanlah toko, yang menjadi tempat mereka melakukan transaksi, sehingga pembayaran bisa cepat dan pengambilan barang juga menjadi cepat, seperti itu. Jadi di situ tidak ada persoalan. Nah, lain halnya jika berkaitan dengan perdagangan internasional, di mana antara penjual dan pembeli tidak bertemu langsung. Produk, barang maupun jasa juga tidak dilihat secara langsung, kecuali ketika telah dikirimkan dan telah sampai. Nah, karena tidak bertemu langsung antara eksportir dan importir, maka bagaimana mereka melakukan transaksi yang aman dan terpercaya, sehingga pembeli atau importir ini tidak takut membayar. Mereka tidak takut membayar karena meyakini bahwa barang akan dikirimkan. Demikian juga dengan eksportir. Bagaimana eksportir yakin bahwa ketika bahwa pembeli ini akan membayar, bahwa importir ini akan membayar. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, dalam model transaksi perdagangan internasional ada yang disebut sebagai letter of credit. Di situ dalam transaksi ini kita menggunakan, importir dan eksportir menggunakan orang ketiga terpercaya, yaitu bank. Begitu. Nah, misalnya seperti apa? Modelnya adalah ketika importir ingin membeli barang ke eksportir, ingin membeli barang ke eksportir, maka importir akan membayar jika ada syarat-syarat yang dipenuhi oleh eksportir berupa dokumen-dokumen yang akan menjadi bukti dan terpercaya, sehingga importir akan membayar. Tapi sebelum ke situ, importir itu akan melakukan komunikasi terhadap bank tertentu. Katakanlah bank ini disebut sebagai using bank, yaitu yang memberikan jaminan, yang menjamin bahwa importir akan membayar kepada eksportir dengan syarat-syarat yang ada. Nah, syarat-syarat yang ada ini dibuatkan dalam bentuk dokumen, yang kemudian dokumen tersebut dalam bentuk surat, yang kemudian surat tersebut disebut sebagai letter of credit. Nah, bank ini menjamin bahwa importir akan membayar kepada eksportir dengan adanya letter of credit tersebut. Seperti itu. Nah, letter of credit ini dikirim ke eksportir melalui bank yang ada di eksportir, yang eksportir berrelasi dengan bank tersebut, disebut nanti bank pemberi kabar atau advancing bank, seperti itu. Nah, sampai ke advancing bank, letter of credit ini kemudian diberitahu kepada eksportir. Kemudian eksportir membaca letter of credit ini dan melihat berbagai macam syarat-syarat yang harus dipenuhi
sehingga ketika terpenuhi maka bank akan membayar ke eksportir. Seperti itu. Nah, jadi tahap pertamanya adalah importir ke eksportir, relasi antar keduanya. Kemudian importir berrelasi dengan using bank yang menjadi penjamin bahwa importir akan membayar ke eksportir. Yang ketiga adalah using bank mengeluarkan letter of credit, yaitu surat yang berisi syarat-syarat yang jika terpenuhi, yang dipenuhi oleh eksportir, maka using bank sebagai penjamin akan membayar ke eksportir. Seperti itu. Nah, kemudian ketiga adalah eksportir akan memenuhi syarat-syarat yang dicantumkan dalam letter of credit, kemudian mengirimkan kepada advancing bank. Kemudian advancing bank menganalisa dan mengoreksi jika ada kesalahan-kesalahan surat yang dibuat oleh eksportir. Setelah semuanya lengkap, kemudian kembali dikirimkan ke using bank. Using bank akan membayar ke eksportir. Seperti itu. Nah, dari sisi persuratan. Nah, kemudian eksportir karena telah menerima LC atau letter of credit, maka eksportir di sini nanti itu mengirimkan barangnya ke importir, mengirim barang, dan dia memenuhi syarat-syarat, dia dibayar, gitu. Nah, itu alurnya. Kemudian bagaimana relasi importir dengan bank mengenai syarat-syarat importir agar using bank ini mengeluarkan LC kepadanya. Itu boleh jadi importir memiliki deposit di dalam bank tertentu itu, sehingga bank yakin